Paulus menggunakan gambaran seorang ibu yang merawat anak-anaknya untuk menggambarkan hubungan kasih sayang dan kelembutan mereka dengan jemaat Tesalonika. Mereka tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak, semuanya dimanapun berada. Apa kabar? Sehat selalu? Terima kasih, puji Tuhan. Baik, Bapak-Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kembali lagi kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Bapa, puji syukur Tuhan, karena Engkau telah dapat membuka hati dan pikiran kami. Ya Tuhanlah Bapa, turunkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami dapat menerangkan firman-Mu ini menjadi kabar sukacita buat saudara-saudara kami ya Tuhan, dimanapun berada saat ini, terutama kepada para profesional dan juga kepada para pimpinan ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, nas kita hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga 8. Demikian bunyinya. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita membaca 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8 ini, mungkin Bapak-Bapak dimanapun berada, para profesional dan juga para pimpinan, ketika Bapak dan Ibu di dalam pelayanannya sebagai seorang profesional, pasti pernah mendapatkan perbuatan yang tidak penolakan dari orang lain. Ketika Bapak pertama sekali duduk mendapatkan jabatan, mungkin Bapak dan Ibu juga akan mendapatkan penolakan dari teman-teman sejawat Bapak dan Ibu. Tapi bagaimana seharusnya Bapak dan Ibu bertindak? Apakah Bapak dan Ibu harus menyerah atau Bapak dan Ibu harus bertindak kasar kepada mereka? Kita coba ambil dari Matius 5 ayat 5 mengatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut,
karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa hal ini kita lakukan sebagai para profesional maupun pimpinan perusahaan ketika mungkin Bapak dan Ibu pertama kali menjabat sesuatu, Bapak akan mendapatkan penolakan. Hal ini juga terjadi kepada Paulus. Pada ketika itu dia melakukan pelayanan di kota Tesalonika. Nah, di sini di surat 1 Tesalonika ini adalah salah satu surat yang terdapat dalam Perjanjian Baru yang tentu ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dan di pasal 2 ini adalah berisi tentang pengajaran dan nasihat dari Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jadi di Tesalonika ini dalam hal ada kita bisa lihat dalam sisi sejarahnya, yaitu kita lihat bahwa Paulus adalah salah seorang rasul awal dalam gereja Kristen. Dan banyak dari surat-suratnya termasuk dari 1 Tesalonika merupakan hasil dari perjalanan pelayanannya di berbagai kota. Dan surat ini ditulis pada tahun 50 sampai 51 Masehi. Nah, di sini di ayat-ayat ini bagaimana Rasul Paulus digambarkan dan Rasul Paulus dan rekan-rekannya digambarkan dalam pelayanannya kepada jemaat di Tesalonika. Dan Paulus bersama teman-temannya mencoba untuk menyebarkan Injil dan mengajar ajaran Kristen kepada jemaat, meskipun seringkali dihadapi dengan berbagai tantangan dan juga penindasan. Namun di sini kita lihat bahwa Paulus tetap selalu setia dan setia dalam kejujurannya, termasuk di dalam pelayanannya kepada jemaat. Hal ini kita tahu bahwa Paulus tidak mendedikasikan diri mereka dengan motivasi yang salah, tetapi mereka mencari sesuatu untuk melayani Tuhan, semata-mata untuk melayani Tuhan, bukan mencari keuntungan pribadi atau pujian manusia. Di pasal ini juga, Paulus dan rekan-rekannya juga menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap jemaat di Tesalonika. Mereka selalu tetap sayang dan tetap merawat jemaat tersebut penuh kasih, dengan kasih yang tulus, seperti bagaimana seorang ibu yang merawat kepada anak-anaknya. Lalu bagaimana tujuan pelayanan Paulus di dalam hal ini? Paulus menjelaskan bahwa mereka datang dengan tujuan utama untuk berbagi Injil Kristus kepada jemaat di Tesalonika. Dan mereka ingin membagi kebenaran firman Allah kepada mereka dan menyampaikan kabar baik keselamatan. Lalu poin-poin apa yang dapat kita pelajari dari Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8 untuk kita dapat pelajari, terutama kepada bapak-bapak dan ibu, para profesional dan juga para pimpinan, agar menjadi pemimpin yang adil dan lemah lembut. Ada 4 hal, yaitu adalah 1, kehadiran dan kerja keras. 2, motivasi yang benar. 3, perhatian terhadap orang lain. Dan 4, kepemimpinan yang adil dan lemah lembut. Lalu bagaimana kita menjelaskannya satu persatu? Di sini di kehadiran dan kerja keras kita bisa ngambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 2. Di ayat 2 ini, di ayat 1 ini kita tahu tadi menjelaskan bahwa Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa kunjungan mereka bukanlah kunjungan yang sia-sia atau tanpa makna. Hal ini mungkin memperlihatkan atau bisa merujuk kepada pengajaran dan pelayanan mereka sebelumnya
kepada jemaat tersebut yang memiliki dampak positif. Di dalam hal ini, para pelayannya itu, Rasul itu ditemani oleh Rasul Paulus, ditemani oleh sahabatnya yaitu Silas dan Timotius, yaitu menyampaikan pesan bahwa mereka tidak datang ke Tesalonika dengan niat yang sia-sia. Ini adalah pengenalan untuk membuka pembicaraan. Juga di ayat 1 ini memperlihatkan adanya makna kehidupan sehari-hari, yaitu pesan ini mengajarkan pentingnya tujuan yang jelas dalam setiap tindakan kita. Kita harus memiliki maksud yang baik dalam segala hal yang kita lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan tentu berguna bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Sehingga dalam penerapannya jadi penting bagi para pimpinan dan juga para profesional untuk memiliki integritas dalam semua tindakan. Dan jangan melakukan tindakan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Karena setiap tindakan harus memiliki tujuan dan makna yang jelas. Di ayat 2, di sini disebutkan bahwa Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika bahwa sebelum mereka datang ke Tesalonika, mereka telah mengalami derita dan penganiayaan di Filipi. Namun, meskipun mereka menghadapi kesulitan, mereka tetap berani dan bersemangat dalam memberitakan Injil kepada jemaat Tesalonika. Oleh karena itu, di dalam hari ini, kita harus bersedia menghadapi kesulitan dan perjuangan dalam hidup kita ketika kita mengejar tujuan yang baik. Keberanian datang dari Allah dan membantu kita untuk mengatasi tantangan. Oleh karena itu, di dalam hal ini perlu ada ketekunan di mana bapak-bapak sebagai pimpinan maupun profesional harus bersedia menerima tantangan dan penderitaan dalam pekerjaan bapak dan ibu. Bapak dan ibu harus tekun dan gigih dalam mencapai tujuan bapak dan ibu. Bapak dan ibu harus mengandalkan kuasa Tuhan dalam usaha bapak dan ibu. Sehingga dengan kehadiran fisik dan usaha keras yang sangat penting dalam pekerjaan dan pelayanan, sehingga para pimpinan dan juga para profesional perusahaan perlu memiliki tekad yang kuat dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai tujuan Bapak dan Ibu. Lalu poin-poin penting apa yang kita dapat pelajari dari 1 Tesalonika 1 ayat 2 ini? Pertama adalah kepemimpinan yang berkomitmen. Di ayat 2 ini tadi, Paulus menyebutkan bahwa dia dan rekan-rekannya telah menghadapi banyak kesulitan, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk memberikan pesan Injil. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sebagai pimpinan dan perusahaan dan juga para profesional juga harus memiliki komitmen yang kuat terhadap visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan. Sehingga Bapak dan Ibu harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan yang mungkin muncul. Poin kedua adalah pengabdian yang tulus. Di sini di ayat 1 sampai 3 ini, Paulus menekankan bahwa pelayanan harus dilakukan dengan niat yang tulus dan tanpa motif tersembunyi. Bapak-bapak, para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus melayani dengan integritas dan tulus. Ini menciptakan dasar yang kuat untuk hubungan yang sehat dalam bisnis dan profesionalisme. Poin selanjutnya adalah kepedulian dan kekuatan dalam pelayanan. Hal ini kita bisa lihat dari ayat 1 dan 2. Di sini diperlihatkan Rasul Paulus mengingatkan para jemaat bahwa mereka telah menderita dalam pelayanan mereka. Meskipun menghadapi rintangan dan penderitaan, mereka tidak menyerah. Hal ini menunjukkan adanya kekuatan dalam komitmen dan tekad mereka untuk melayani. Sehingga bapak-bapak sebagai profesional
dan juga pimpinan perusahaan harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan, sehingga Bapak dan Ibu harus siap menghadapi rintangan dan kesulitan tanpa menyerah. Poin selanjutnya adalah kerendahan hati dan ketulusan dalam tindakan. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan harus menjalani pekerjaan Bapak dan Ibu dengan kerendahan hati tanpa kesombongan. Dan ini tentu bisa menerapkan prinsip ini dengan menerima umpan balik, bersedia belajar dari kesalahan, dan mengaku kekurangan diri sendiri. Poin selanjutnya adalah kunjungan yang bermanfaat. Sebagai pimpinan perusahaan harus memastikan bahwa setiap tindakan atau keputusan yang Bapak dan Ibu ambil memiliki manfaat yang nyata dan positif bagi karyawan, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Bapak dan Ibu harus menjauhkan diri dari tindakan sia-sia. Poin selanjutnya adalah kesungguhan dan keberanian. Bapak-bapak sebagai para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan dan kesulitan dalam bisnis. Bapak dan Ibu harus memiliki ketekunan untuk menjalani proses yang sulit. Seperti kita lihat Paulus dan rekannya juga menghadapi penderitaan dan cemoohan dalam pelayanan mereka. Selanjutnya yang kedua adalah motivasi yang benar. Kita bisa lihat ini dari 1 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Di ayat 3 ini disebutkan bahwa Paulus menegaskan bahwa panggilan mereka sebagai rasul bukanlah panggilan yang didasarkan pada kekeliruan, kelalaian moral, atau tipu daya. Mereka bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam pelayanan mereka. Sehingga kita bisa lihat apa yang kita maknai dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa hal ini penting untuk melakukan tindakan kita dengan integritas dan tujuan yang benar. Kita harus melayani Tuhan dan bukan sekedar mencari pujian manusia. Oleh karena itu, harus ada kebenaran dan kejujuran, di mana pemimpin atau para profesional harus menjalani hidup yang jujur dan bebas dari dosa. Bapak dan Ibu harus menjalankan pekerjaan Bapak dan Ibu dengan integritas tinggi dan tanpa niat menipu. Di ayat 4 ini kita lihat bahwa Paulus menjelaskan bahwa mereka dianggap tidak layak. Bahwa Paulus menjelaskan bahwa mereka dianggap layak oleh Allah untuk membawa pesan Injil kepada orang lain. Mereka menyampaikan pesan tersebut bukan untuk mencari kesenangan manusia, tetapi untuk memenuhi tugas dan panggilan yang diberikan oleh Allah. Tujuan mereka adalah melayani Allah yang menguji hati mereka. Oleh karena itu, mereka harus memiliki tujuan yang benar, di mana bapak-bapak sebagai pimpinan maupun para profesional harus memiliki niat baik dan melayani dengan tujuan yang benar. Bapak dan Ibu harus bertanggung jawab kepada Tuhan dan berfokus pada pelayanan yang benar, bukan sekedar menyenangkan manusia. Jadi hal ini jadi penting untuk memiliki motivasi yang tulus dan jujur dalam setiap tindakan dan keputusan. Bapak-bapak sebagai profesional maupun sebagai pimpinan perusahaan harus berfokus pada integritas dan tujuan yang benar. Lalu poin-poin penting apa yang kita dapat pelajari dari ayat 3 sampai 4 ini buat para profesional pimpinan perusahaan? Poin pertama adalah tujuan akhir yang baik. Di sini di ayat 4 ini Paulus mengungkapkan bahwa mereka melayani
untuk mendapatkan persetujuan dari Allah, bukan manusia. Para pimpinan dan perusahaan harus memiliki tujuan akhir yang baik dan tanggung jawab kepada stakeholders, komunitas, dan juga masyarakat yang lebih luas. Poin selanjutnya adalah kesaksian hidup yang benar. Di sini, di ayat 4-6 tadi, Paulus menunjukkan pentingnya hidup yang benar, sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang dipegang sebagai bukti integritas. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai profesional, juga pimpinan perusahaan, harus menghindari perilaku manipulatif dan tidak etis dalam bisnis bapak dan ibu. Poin selanjutnya adalah motivasi yang benar dalam pelayanan. Di ayat 3-6 ini kita bisa lihat bahwa Paulus menekankan bahwa niat mereka dalam pelayanan adalah murni, tanpa motif pribadi yang tercela. Mereka bukan mencari pujian manusia, tetapi mengabdi kepada Tuhan dan jemaat. Oleh karena itu, bapak-bapak sebagai pimpinan maupun para profesional harus memiliki motivasi yang benar dalam pekerjaan bapak dan ibu. Bapak dan Ibu harus mengutamakan integritas, etika, dan melayani dengan tulus, bukan semata-mata dengan keuntungan atau pujian. Poin selanjutnya adalah kepemimpinan yang integritas, yaitu pada poin ini menekankan pentingnya memimpin dengan integritas dan jujur. Para pemimpin harus membangun kepercayaan melalui perilaku yang jujur dan tulus dalam tindakan dan komunikasi. Poin selanjutnya adalah motivasi yang benar, di mana bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan harus memiliki motivasi yang benar, yaitu bukan untuk mencari keuntungan pribadi semata, tetapi untuk melayani dan memberikan manfaat bagi orang. Sehingga dalam hal ini Bapak dan Ibu akan menanyakan, apakah tindakan ini bermanfaat bagi orang lain dan perusahaan saya? Itulah yang akan menjadi pertanyaan buat Bapak dan Ibu apabila benar-benar Bapak dan Ibu memiliki motivasi yang benar. Poin selanjutnya adalah kehidupan yang tulus. Bapak-bapak dan Ibu sebagai profesional maupun sebagai pimpinan harus menjalani kehidupan yang tulus dan bersih dari segala bentuk manipulasi, kecurangan, atau praktik yang tidak etis. Menerapkan prinsip ini dengan selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan integritas dalam bisnis. Poin selanjutnya adalah tujuan yang benar. Bapak-bapak sebagai pemimpin harus memiliki niat yang tulus dan tidak egois dalam tindakan dan keputusan Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu harus memprioritaskan kasih dan kelembutan hati terhadap karyawan dan juga pelanggan Bapak dan Ibu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu adalah perhatian kepada orang lain. Hal ini kita bisa lihat dari dasarnya 1 Tesalonika 2 ayat 5 hingga 6. Di ayat 5 ini kita bisa lihat Paulus menekankan bahwa mereka tidak pernah menggunakan kata-kata licik atau motivasi finansial dalam pelayanan mereka. Mereka menjalani pelayanan dengan kejujuran dan Allah menjadi saksi atas integritas mereka. Oleh karena itu diperlukan suatu komunikasi yang jujur dan tulus di mana hal ini adalah menjadi kunci dalam kepemimpinan dan profesionalisme. Oleh karena itu, hindari penggunaan kata-kata berlebihan atau motivasi yang bersifat egois. Di ayat 6 ini, Paulus menyatakan bahwa mereka tidak mencari pujian atau penghargaan dari manusia, termasuk jemaat Tesalonika. Meskipun mereka memiliki hak sebagai rasul Kristus untuk menerima dukungan dan penghargaan. Oleh karena itu di sini tentu perlu apa? Yaitu perlu ketulusan dan integritas dalam berbicara dan bertindak. Sehingga hal ini adalah menjadi suatu hal yang penting
Oleh karena itu, kita harus berbicara jujur dan melakukan hal-hal yang benar tanpa memikirkan pujian atau pengakuan dari manusia. Oleh karena itu, sebagai pimpinan maupun sebagai profesional, Bapak dan Ibu harusnya tidak mencari pengakuan atau hormat semata-mata dari manusia. Bapak dan Ibu harus bertindak dengan rendah hati dan tulus melayani. Oleh karena itu, hindari praktik licik dan manipulatif. Fokuskan perhatian pada kebutuhan dan kesejahteraan orang lain, bukan hanya keuntungan pribadi Bapak dan Ibu. Lalu poin-poin penting apa yang kita bisa pelajari dari ayat 4 sampai 6 ini, yaitu kita bisa lihat di sini adalah kehadiran dan integritas. Paulus menekankan di ayat 5 ini bahwa mereka tidak pernah menggunakan kata-kata pujian palsu atau motif tersembunyi. Makanya Bapak dan Ibu sebagai pimpinan perusahaan harus menjaga integritas Bapak dan Ibu dan memastikan bahwa komunikasi Bapak dan Ibu yang jujur dan tulus. Kehadiran yang tulus dan integritas adalah kunci dalam membangun kepercayaan. Poin selanjutnya adalah contoh kepemimpinan. Di ayat 6 ini, Paulus menunjukkan bahwa mereka adalah contoh kepemimpinan yang baik bagi jemaat. Bapak-bapak sebagai pimpinan perusahaan harus menjadi contoh yang baik dalam hal integritas, kerja keras, dan dedikasi kepada tujuan perusahaan. Poin selanjutnya, tidak mengejar kekayaan pribadi. Di ayat 5 ini kita diingatkan bahwa sebagai pimpinan, hal ini tidak menjadikan kekayaan pribadi atau keuntungan sebagai motivasi utama. Sebagai pimpinan yang baik, harus lebih fokus pada kepentingan bersama dan keberhasilan perusahaan. Poin selanjutnya adalah kepemimpinan dengan rendah hati. Di ayat 6 ini menekankan pentingnya rendah hati dalam kepemimpinan. Bahkan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas, penting untuk tetap rendah hati dan tidak sombong. Yang keempat adalah kepemimpinan yang adil dan lemah lembut, yaitu kita bisa lihat nanti di sini di 1 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 8. Di ayat 7 ini Paulus menggunakan gambaran seorang ibu yang merawat anak-anaknya untuk menggambarkan hubungan kasih sayang dan kelembutan mereka dengan jemaat Tesalonika. Mereka tidak hanya memberikan pengajaran, tetapi juga memberikan perhatian dan kasih sayang seperti seorang ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, sebagai pimpinan harus melayani dengan kasih sayang dan kepedulian seperti seorang ibu yang merawat anak-anaknya. Bapak dan Ibu harus tidak memanfaatkan kekuasaan Bapak dan Ibu, tetapi menggunakan kekuasaan itu untuk melayani. Di ayat 8 ini kita bisa lihat Paulus mengungkapkan betapa besar kasih mereka terhadap jemaat Tesalonika. Mereka siap memberikan lebih dari sekedar pengajaran Injil. Mereka bersedia memberikan nyawa mereka sendiri karena kasih yang sangat besar kepada jemaat tersebut. Meskipun Paulus dan rekan-rekannya memiliki otoritas sebagai rasul, mereka tetap menunjukkan kasih sayang yang besar kepada jemaat Tesalonika dan ingin menciptakan ikatan kasih yang kuat dengan mereka. Dan oleh karena itu, yang tidak dapat di sini adalah adanya kasih dan pengabdian kepada orang lain sebagai ciri yang penting dalam pelayanan dan hubungan kita dengan sesama. Dengan melayani dengan kasih, kita dapat membangun hubungan yang erat dan saling mendukung.
Oleh karena itu, sebagai pimpinan dan profesional harus melayani dengan kasih sayang dan kecintaan kepada mereka dan yang mereka layani. Bapak dan Ibu harus bersedia memberikan yang terbaik, bahkan hingga nyawa Bapak Ibu sendiri. Sebagai pemimpin, penting untuk memimpin dengan kasih sayang, keadilan, dan kerendahan hati. Kepemimpinan yang memahami kebutuhan bawahan dan bersedia berkorban demi kebaikan bersama-sama adalah tindakan yang kuat. Lalu poin-poin penting apa yang kita bisa pelajari dari ayat 7 sampai 8 ini? Pertama adalah kepemimpinan yang peduli. Di ayat 7 ini Paulus menggambarkan dirinya sebagai gentle among you like mother caring for her little children. Ini menggambarkan kepemimpinan yang penuh kasih, perhatian, dan penyayang. Para pemimpin perusahaan perlu memahami pentingnya mengurus karyawan dan tim Bapak dan Ibu dengan penuh kasih sayang, seperti figur-figur paternal atau maternal yang peduli. Poin selanjutnya adalah berbagi nilai dan tujuan. Di mana di ayat 8 ini kita bisa lihat Paulus mengungkapkan bahwa mereka sangat mencintai jemaat dan rela berbagi Injil, tapi juga hidup mereka sendiri. Para pemimpin perusahaan harus mampu berbagi visi, nilai-nilai, dan tujuan perusahaan dengan tim Bapak dan Ibu. Hal ini bisa menciptakan rasa kepemilikan bersama dan motivasi yang kuat. Poin selanjutnya adalah kasih dan perhatian terhadap orang lain. Di ayat 7 dan 8 ini kita perlihatkan adalah Paulus menggambarkan dirinya sebagai ibu yang lemah lembut dan ayah yang peduli terhadap jemaatnya. Ini menggarisbawahi pentingnya kasih, perhatian, dan empati dalam melayani dan berbisnis. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan perusahaan perlu menghargai orang lain, bukan hanya sebagai sumber pendapatan, tetapi sebagai individu yang berharga. Poin selanjutnya adalah kehadiran yang penuh kasih. Kita bisa lihat di sini, di ayat 7 dan 8, di mana Rasul Paulus menggambarkan kehadirannya di tengah jemaat Tesalonika sebagai kasih yang penuh pengorbanan. Mereka rela memberikan lebih dari sekedar pesan Injil, bahkan nyawa mereka sendiri sebagai ungkapan kasih kepada jemaat. Di sini kita bisa dapat memahami bahwa para pemimpin maupun para profesional harus memprioritaskan hubungan yang penuh kasih dengan karyawan dan juga mitra bisnis Bapak dan Ibu. Sehingga Bapak dan Ibu harus bersedia berkorban demi kebaikan bersama dan tidak hanya fokus pada tujuan bisnis semata. Poin selanjutnya adalah kepedulian terhadap orang lain. Di ayat 7 ini menggarisbawahi perhatian dan kasih sayang terhadap yang dipimpin. Para pimpinan yang efektif harus memiliki empati dan perhatian terhadap kesejahteraan bawahannya. Poin selanjutnya adalah cinta dan perhatian kepada orang lain. Di ayat 7 dan 8 ini, para personal dan pimpinan perusahaan harus menunjukkan cinta dan perhatian kepada rekan kerja, karyawan, dan juga pelanggan Bapak dan Ibu. Juga menerapkan prinsip ini dengan mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Poin selanjutnya adalah pembagian diri dan pemberian yang lebih. Di sini disebutkan di ayat 8 ini bahwa para profesional dan juga pimpinan perusahaan harus siap untuk memberikan lebih dari yang diharapkan, baik dalam bentuk waktu, sumber daya, atau dukungan kepada rekan kerja dan karyawan. Selanjutnya, menerapkan prinsip ini dengan menjadi pemimpin yang memberikan dorongan, dukungan,
dan peluang kepada orang lain untuk berkembang. Poin selanjutnya adalah kesediaan untuk berkorban. Bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan harus siap untuk berkorban untuk kepentingan yang lebih besar, termasuk perusahaan dan karyawan. Dengan ini, menerapkan prinsip ini, dengan mengambil keputusan yang tidak selalu menguntungkan diri sendiri, tetapi yang terbaik untuk perusahaan dan semua orang yang terlibat. Bapak-bapak dan ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah tadi membahas bagaimana penerapannya 1 Tesalonika 2 ayat 1 hingga 8 ini dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai para profesional dan juga sebagai pimpinan perusahaan. Hal ini adalah tentang bagaimana Bapak dan Ibu menjalani tugas dan tanggung jawab Bapak dan Ibu dengan penuh kasih, integritas, dan pelayanan kepada orang lain. Hal ini menciptakan adanya lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif, serta memenuhi panggilan moral dan etika yang diberikan oleh ajaran Kristiani. Dan prinsip-prinsip yang kita dapat pelajarin di 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 8 ini adalah jika kita bisa menerapkan hal-hal tersebut tadi dengan baik, sehingga dapat membantu bapak-bapak sebagai profesional dan juga pimpinan untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dengan karyawan, pelanggan, dan juga pemangku kepentingan lainnya, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bermartabat. Di sini lagi kita lihat bagaimana kita menjadi uh, seorang pemimpin. Maka dari ayat 1 Tesalonika 2 ayat 1 ini kita bisa mempelajari bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan lemah lembut. Stay profesional. Amin. Ya Tuhanlah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami menjadi seorang pemimpin yang adil dan lemah lembut kepada karyawan kami, kepada bawahan kami, kepada pelanggan kami, dan juga kepada para stakeholders kami, ya Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami juga selalu berada takut akan Engkau, dan selalu berkorban di dalam pekerjaan kami, sehingga perusahaan kami menjadi perusahaan yang baik dan besar. Ya Tuhanlah Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.